Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang muslimah-muslimah hebat sepanjang sejarah Islam. Mungkin teman-teman menebak-nebak gitu ya, siapa sih yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas pada kali ini termasuk ke dalam 4 wanita atau muslimah yang paling agung atau paling mulia sepanjang sejarah. Bukan Khadijah, bukan Fatimah, tapi yang akan kita bahas pada kali ini adalah Sayyidah Maryam binti Imran dan Asiyah binti Muzahim. Kemudian kalau misalnya kita berbicara ke tokoh satunya lagi, yaitu Asiyah binti Muzahim, sebagaimana yang teman-teman ketahui sebagai istrinya Fir'aun. Pernah nggak sih teman-teman bertanya, kenapa seorang Asiyah yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, kok mau-maunya gitu menikah dengan Fir'aun yang terkenal kezalimannya? Nah, di sini juga akan ada bahasan dari ceritanya. Jadi, Asiyah binti Muzahim ini disebut dalam Al-Quran sebagai Imru'atul Fir'aun, atau didapat karena ia mendampingi Fir'aun sebagai pasangannya. Nah, kalau dalam kaidah bahasa Arab sendiri ya, kenapa dimentionnya sebagai imro'ah, kenapa bukan zaujah atau kenapa bukan sohibah? Karena untuk pasangan suami istri yang mana keduanya ini nggak dalam ketaatan yang sama, atau ada keburukan, atau ada yang istilahnya nggak sejalan gitu ya, nah itu dijuluki sebagai imro'ah, sebagaimana kayak Nabi Nuh dengan Nabi Lut dengan istrinya, itu dijulukinya sebagai imro'ah Nuh atau imro'ah Lut. Beda lagi dengan kalau yang istilahnya kayak sejalan, sama-sama taat kepada Allah dan benar-benar ada kekokohan gitu dalam cintanya atau rumah tangganya, itu akan disebutkan atau dimention dengan kata zaujah atau sahibah, sebagai FYI aja ya. Kemudian Asiyah binti Muzahim ini menurut riwayat dari Ka'ab al-Ahbar, beliau merupakan min zuriyati Ishak atau keturunannya dari Nabi Ishak alaihissalam, berasal dari bangsa yang berbeda dari Mesir. Nah, kalau misalnya menurut Sahih Qasasim Nabawiyah dari Dr. Umar Sulaiman Al-Askar, kisahnya ini kenapa pada akhirnya Asiyah bisa menikah dengan Fir'aun. Awal mulanya Fir'aun ini dalam kondisi sedang ditinggal mati oleh istrinya gitu. Kemudian akhirnya mencari kembali pendamping untuk Fir'aun, sampai pelayan-pelayan itu mencarikan. Kemudian dilaporkanlah ada seorang perempuan yang sangat cantik, cerdik, bijaksana, budi pekertinya mulia. Nah, karena mendapatkan laporan tersebut, akhirnya Fir'aun meminta gitu pelayannya untuk yang bernama Haman untuk melamarkan Asiyah untuknya. Tapi udah jelas dong ya, dari keluarganya juga menolak mentah-mentah gitu. Menolak mentah-mentah Fir'aun yang begitu zalim untuk Asiyah. Nah, setelah ditolak, kalau yang orang normal gitu ya, bukan yang zalim atau bukan yang agak-agak dalam tanda kutip, mungkin merasa oh ya udah ditolak gitu ya. Tapi karena Fir'aun ini memang zalimnya na'udzubillah, justru merasa terchallenge, merasa tertantang gitu. Sampai akhirnya keluarganya Asiyah ini disiksa, diambil sama Fir'aun untuk disiksa. Kemudian diperlihatkanlah kepada Asiyah, hingga suatu titik Asiyah merasa ya sudah lebih baik menerima lamaran Fir'aun dibandingkan keluarganya disiksa habis-habisan gitu. Nah, kemudian juga Asiyah akhirnya setuju dengan syarat-syarat dan meminta pertolongan kepada Allah dan berdoa agar tetap dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ada sedikit cerita juga ya. Ketika itu, walaupun Asiyah kondisinya menikah dengan Fir'aun, tetapi karena Asiyah berdoa untuk meminta perlindungan dari Fir'aun kepada Allah, maka Allah menjaganya dengan cara, walaupun mereka tidur satu kamar dengan tanda kutip ya, tapi setiap malam yang mendampingi Fir'aun itu bukanlah Asiyah, melainkan iblis betina yang diserupakan dengan Asiyah. Nah, setelah menjalani pernikahan dengan Fir'aun,
di sini juga banyak, ternyata teman-teman, banyak kebaikan-kebaikan yang mendampingi atau yang dilakukan oleh Asiyah ketika menikah dengan Fir'aun. Jadi ketika itu justru Asiyah berusaha melindungi orang yang lemah dengan cara ketika misalnya nih Fir'aun mau berbuat kezaliman yang lebih, ia membisikkan nasihat-nasihat kepada Fir'aun dalam pemerintahannya. Jadi dinasihatin Fir'aun, ditahan-tahan gitu supaya tidak melakukan kezaliman yang lebih buruk lagi. Kemudian juga pada saat itu suatu ketika gitu ya, Fir'aun semakin menjadi kezalimannya ketika ia bermimpi bahwasanya ia melihat seorang bayi dari Bani Israel yang menenggelamkan kerajaannya, sehingga diperintahkan untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir di tahun tersebut. Nah, kenapa Nabi Yahya saat itu juga walaupun anak laki-laki tapi nggak dibunuh, karena Nabi Yahya lahirnya lebih dulu gitu, lebih tua dari Nabi Musa, sehingga tidak dibunuh ketika tahun tersebut. Kemudian singkat cerita, dari ceritanya Asy itu akhirnya Nabi Musa dihanyutkan gitu ya oleh ibunya di sebuah sungai sampai akhirnya ditemukan oleh Asiyah. Nah, kemudian begitu Fir'aun melihat bayi itu, Fir'aun berkata, "Bayi dari Bani Israel biarkan aku bunuh." Maka Asiyah berkata, "Ini akan menjadi penyejuk mata bagiku dan bagimu. Mudah-mudahan bayi ini bermanfaat untuk kita, atau kita angkat saja sebagai anak." Nah, skenario Allah setelah Asiyah membujuk Fir'aun dengan kata-kata manisnya, dengan rayuannya, welas asihnya, kemudian hati Fir'aun pun akhirnya luluh. Nah, dari sinilah di istana tersebut juga, di istananya Fir'aun ya, satu persatu perempuan di sana dimintai untuk menyusui Nabi Musa. Tapi bayi Musa ini nggak mau gitu untuk menyusu kepada perempuan-perempuan di istana tersebut. Kemudian kakaknya Nabi Musa yang emang dari awal udah nge-tracking nih ketika dihanyutkan di sungai, nggak dihanyutkan begitu saja, tapi ada kakaknya Nabi Musa yang istilahnya selalu nge-tracking kemana arah adiknya ini dibawa oleh sungai gitu. Nah, ketika sudah mengetahui bahwasanya Asiyah sedang mencari ibu susu untuk Nabi Musa, akhirnya kakaknya Nabi Musa ini berkata gitu, "Saya bisa menunjukkan Anda seorang perempuan yang insya Allah bisa menyusuinya." Nah, dari sini juga Masya Allahnya skenario-nya Allah ya teman-teman. Jadi akhirnya Ibu Musa bisa kembali menyusui Nabi Musa, walaupun dengan kondisi yang sebelumnya sudah pasrah gitu ya, dihanyutkan Nabi Musa ke sungai. Kemudian juga teman-teman juga pasti tahu ceritanya ketika Nabi Musa tidak sengaja gitu ya menarik jenggotnya Fir'aun dengan begitu kerasnya. Nah, dari sini juga ada hikmah atau ada pelajaran yang mana ketika itu Nabi Musa lebih memilih bara api dibandingkan kalau tidak salah dengan emas atau dengan sesuatu lainnya gitu. Nah, dari sini yang membuat Nabi Musa pada akhirnya karena memegang bara api tersebut jadinya berbicaranya juga kurang fasih gitu ya. Kemudian di dalam istananya tersebut ada orang-orang yang beriman juga gitu, yang harus dibela Asiyah. Salah satunya Masyitoh atau pelayan putri Fir'aun. Nah, pada suatu ketika Masyitoh ini ketika sedang menyisir rambutnya putri Fir'aun, dia nggak sengaja gitu keceplosan ketika sisirnya jatuh, menyebutkan dengan kata astagfirullah. Nah, dari sini akhirnya dilaporkanlah dengan pelayan-pelayan yang lain kepada Fir'aun. Dan ketika itu akhirnya ia dan keluarganya dihukum dan dimasukkan ke dalam panci dengan minyak yang mendidih, keluarganya Masyitoh ini. Nah, Asiyah ini nggak tinggal diam dong, akhirnya dia juga bersimpuh gitu meminta Masyitoh diampuni. Nah, Fir'aun akhirnya curiga kenapa Asiyah bisa segitunya meminta Masyitoh untuk diampuni. Terus juga di situ dalam kondisi Nabi Musa sudah mulai berdakwah gitu kan ya. Nah, dari situlah karena kecurigaan Fir'aun akhirnya juga lambat laun ketahuan bahwa Asiyah beriman pada Allah, dan disitulah dimulai Asiyah disiksa gitu. Nah, pada saat Asiyah ini disiksa, Masya Allahnya gitu ya,
ketika Asiyah lagi sakaratul mautnya, dia memohon kepada Allah sambil berkata, Rabbini li indaka baitan fil jannah. Tepat saat ia ditampakkan dalam penglihatannya istana dalam surga dan dicabutlah nyawanya. Jadi kalau dari doanya Asiyah ketika itu, Rabbini li indaka baitan fil jannah pada surat At-Tahrim ayat 11, maknanya itu, ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah dalam surga. Jadi kalau misalnya kaidah orang-orang Arab, dimaksudkan pilihlah tetangga dulu sebelum memilih rumah. Nah di sini diksinya itu pas banget karena justru Asiyah meminta di sisi Allah dulu, baru rumah di surga. Jadi bukan rumah di surga dulu, tapi Asiyah memilih diksi pilihannya itu, ya Allah, bangunkan aku di sisimu sebuah rumah di surga. Jadi minta didekatkan dulu gitu di sisi Allah, baru dibangunkan sebuah rumah di surga. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman untuk kisah Maryam dan Asiyah, yang mana dari kisah Maryam kita bisa meneladani bagaimana kemuliaan seorang Sayyidah Maryam, menjaga kehormatannya, terutama dalam berinteraksi dengan laki-laki, bagaimana ketaatannya kepada Allah, kemudian juga bagaimana Sayyidah Maryam menjalani ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan dari Sayyidah Asiyah kita juga bisa belajar bahwasanya ketika memang kita sudah taat kepada Allah, ada keimanan dalam diri kita, justru itu menjadi peluang gitu untuk kita untuk berdakwah, untuk lebih banyak menebarkan kebaikan-kebaikan lainnya dan tetap teguh dalam pendirian ketaatan di jalan Allah. Mungkin itu aja untuk materinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utamakan dakwah, Allah.